Saudara, bisnis besar tes PCR. Saya mendapatkan informasi ada keuntungan sekitar 10 triliun rupiah lebih dalam 1 tahun terakhir. Artinya setiap bulan hampir 1 triliun rupiah selama pandemi untung dari tes ini. Bukanlah bisnis biasa, tapi sebaliknya luar biasa. Pertanyaannya, mengapa baru terbongkar sekarang? Ada apa di baliknya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, ikuti saya dalam Siapa Untung Besar di balik tes PCR. Saudara, ada 2 pertanyaan paling dasar terkait dengan gonjang-ganjing soal tes PCR ini. Yang pertama, berapa sih harga sesungguhnya? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan dari tes PCR yang kabarnya ada keuntungan 10 triliun rupiah selama pandemi ini? Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000. Perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia. Presiden minta harga tes PCR dikorting. Pangkal soalnya adalah instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021. Dalam keputusan yang diumumkan akhir Oktober 2021, penumpang pesawat yang semula cukup berbekal sertifikat vaksin dan hasil negatif tes antigen, kini harus lolos pula tes PCR. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Keputusan yang tuai pertanyaan, mengapa? Permasalahan tentang PCR ini, masyarakat kembali lagi menjadi tidak percaya dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Tudingan ada permainan bisnis dalam tes PCR pun akhirnya mencuat. Konglomerat, politikus, hingga pejabat negara dituding ikut cari untung dari bisnis sodok hidung. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia. Disebut raup cuan alias untung besar, Menko Marves sekaligus koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Panjaitan, buka suara. Luhut menampik memperoleh keuntungan pribadi dalam pengadaan tes PCR. Hal sama juga diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, sejak jadi menteri, Erick sudah tidak lagi aktif di perusahaan dan yayasan. Lalu, mengapa nama Luhut dan Erick tiba-tiba mencuat? Sebabnya, perusahaan yang terafiliasi oleh kedua menteri ini menanam saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI, salah satu laboratorium pengadaan tes antigen dan PCR. Luhut Panjaitan lewat perusahaannya PT Toba Bumi, sementara Erick Thohir lewat yayasan perusahaan milik kakak kandungnya Garibaldi Thohir, Yayasan Kemanusiaan Adaro. Meski keduanya telah membantah soal ini. Tes PCR bisnis menggiurkan? Bisa jadi. Pada awal pandemi COVID-19 2020, harga tes PCR bahkan mencapai 2,5 juta rupiah sekali tes. Fantastis bukan? Cibiran pun berseliweran di tengah publik lantaran harga tes yang dianggap lebih mahal dari harga tiket pesawat. Jelang akhir 2020, Kementerian Kesehatan mematok harga tes PCR di kisaran Rp900.000. Memasuki tahun kedua pandemi, Presiden Joko Widodo meminta harga tes dipangkas lagi menjadi Rp500.000. Presiden beralasan penurunan harga tes PCR demi mempercepat testing. Dan Oktober 2021, kala kasus COVID di Indonesia menurun signifikan, Presiden Joko Widodo kembali meminta penurunan harga tes PCR menjadi Rp300.000. Hingga muncul pertanyaan, berapa sih harga tes PCR sesungguhnya? Betulkah ada cuan alias untung besar dari bisnis ini? Aiman mengungkapnya.